Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bima Abdillah dengan NIM 261. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem manajemen kinerja tentang perusahaan TPS Food. Jadi TPS Food di sini adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Nah, jadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. Sejalan dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada tahun 2009, Tiga Pilar Sejahtera Food ini telah menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100. Pada 2011, Tiga Pilar Sejahtera Food menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam daftar List of the Top 40 Best Performing List Company dari majalah Forbes Indonesia, dan pada tahun 2012 Tiga Pilar Sejahtera Food ini mendapatkan penghargaan Indonesia Best Corporate Transformation dari majalah SWA. Selain itu, eh, TPSF juga dianugerahi penghargaan Asia Best Company 2014 kategori Best Small Cap dari Finance Asia dan termasuk dalam daftar 20 Rising Global Stars dari Forbes Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya di sini ada fondasi. Di poin dari fondasi ini ada kemitraan. Nah, di sini TPSF atau Tiga Pilar Sejahtera Food menjalin kemitraan atau kerjasama dengan PT Asia Inti Selera, PMI, dan Perumbulok. Kemitraan ini berbentuk dalam banyak hal, misal dalam pengakuisisian, berkolaborasi dalam pembuatan produk, dan semacamnya. Selanjutnya ada pemberdayaan. Di sini PT Tiga Sejahtera Food ini memberdayakan karyawannya dengan cara membiarkan karyawan membuat keputusan di bidang keahlian mereka. Yang selanjutnya memberikan karyawan kekuatan untuk mengalokasikan sumber daya, dan yang terakhir memberikan karyawan pembinaan, pelatihan, dan umpan balik setiap hari. Selanjutnya, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Perbaikan dari TBSF atau Tiga Pilar Sejahtera Food ini, yang pertama di sini meningkatkan produksi, yaitu meningkatkan produksi dari produk yang telah ada. Selanjutnya, yang kedua membayar utang perusahaan ya lebih tepatnya. Yang ketiga, mengembangkan produk baru dan terus melakukan inovasi yang sekiranya produk baru itu cocok dengan pasar, target pasar. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi penjualan. Hmm. Di poin fondasi yang keempat di sini ada tim yang mandiri. Nah, tim yang mandiri memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara internal maupun dengan pihak eksternal. Eh, Tim kita dari perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food ini dapat berkolaborasi dengan baik, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selanjutnya, informasi dasar dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Nah, jadi nama perusahaannya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Tahun berdirinya adalah tahun 1959 dan go public pada tahun 2003. Di bidang usaha di PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini adalah makanan. Produk utamanya snack makanan ringan. Nah, contoh yang ada di gambar ini seperti taro, terus gulas, superior, dan mie kremes. Eh, Selanjutnya, lokasi dari kantor utama dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini ada di Jakarta Pusat. Hmm. Selanjutnya, perencanaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera ini ada visi. Dari visi perusahaan ini yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Dan misinya ada tiga. Yang pertama, kami mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra dan pelanggan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari TPSF adalah dengan menerapkan efisiensi dan teknologi baru. Misalnya memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang di era ini, misal dengan cara
melakukan promosi di platform media sosial seperti di TikTok, Instagram, dan lainnya. Terus kerangka kerja dari PTSF ini adalah didirikan oleh Tan Piasio pada tahun 1959 dengan nama perusahaan Bihun Cap Cangak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1978, kepemimpinan perusahaan diserahkan kepada Prio, ahli waris dari Tan Siap Show. Di bawah kepemimpinan Pio, proses produksi dimodernisasi dengan pembelian mesin impor. Selanjutnya ada penerapan. Di penerapan ini ada display. PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang kini dikenal sebagai PT FKS Food Sejahtera Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman Indonesia. Perusahaan ini secara rutin menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan aktivitasnya. Dan selanjutnya ada laporan. Laporan yang dibuat dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini adalah laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, sosialisasi. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi ini, PT Tiga Pilar Sejahtera Food berupaya meningkatkan kualitas produk, memberikan edukasi kepada konsumen, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya, analisis manfaat atau biaya. Analisis manfaat dan biaya atau cost benefit analysis untuk PT Tiga Pilar Sejahtera Food dapat memberikan gambaran sejauh mana kegiatan atau investasi perusahaan memberikan dampak positif pada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada tahapan penerapan. Di tahapan ini ada 4 poin. Yang pertama, modifikasi proses, yaitu seiring transformasi bisnis yang dimulai pada tahun 2009, TPSF telah berkembang pesat melalui kombinasi akuisisi dan pertumbuhan internal. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan inovasi dan efisiensi di setiap lini kerja, serta fokus untuk membangun bisnis dan meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Selanjutnya, pelatihan. Perusahaan ini menyediakan fasilitas kerja dan layanan kesehatan yang memadai, serta secara rutin mengadakan program pelatihan manajemen untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang poin ketiga, sumber daya. Dalam operasionalnya, TPSF memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, terutama dalam pengadaan bahan baku untuk produk-produknya. Yang terakhir, kedudukan SMK. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang kini dikenal sebagai PT FKS Food Sejahtera Tbk adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003. Slide selanjutnya ada penyegaran. Di penyegaran ini ada pengumpulan data. Eh, PT PTSF ini mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk laporan produksi, umpan balik pelanggan, dan audit internal. Dan selanjutnya ada analisis data. Analisis data PT Tiga Sinar Sejahtera Food Tbk memerlukan fokus pada beberapa aspek utama, termasuk laporan keuangan, struktur organisasi, performa saham, serta posisi dan strategi perusahaan dalam industri makanan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau PT Tiga Pilar Sejahtera Food ini memerlukan analisis terhadap berbagai aspek operasional seperti keuangan dan strategi perusahaan. Selanjutnya, evaluasi berkala. Evaluasi berkala adalah proses penting bagi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan dan strategisnya. Sekian dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.